Shalom adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Untuk itu, saya meminta kepada adik-adik untuk tenang, diam, dan dengarkan. Di sini kakak akan bercerita. Nah, sebelum kakak bercerita, di sini siapa yang tahu cerita tentang Nuh? Ada yang tahu? Nah, jika tidak ada yang tahu, sekali lagi kakak minta untuk tenang, diam, dengarkan. Di sini kakak akan cerita tentang cerita Nuh. Nah, adik-adik, Nuh ini adalah seorang yang paling dengar-dengaran kepada Tuhan. Dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, dia selalu lakukan. Dia selalu mengikut dengan Tuhan. Beda dengan manusia yang lain pada saat itu. Manusia pada saat itu yang lainnya melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, tiba saatnya karena Tuhan ini melihat Nuh ini adalah seorang yang paling dengar-dengaran kepada Tuhan, maka Tuhan berfirman kepada Nuh pada saat itu. Dia berfirman, Nuh, buatlah sebuah bahtera. Nah, di sini adik-adik siapa tahu bahtera itu apa? Nah, bahtera itu adalah sebuah kapal yang besar. Ada yang sudah pernah lihat kapal bagaimana besarnya? Nah, kapal itu besarnya mungkin sebesar rumah. Bisa dibilang sebesar rumah deh. Nah, jadi Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa buatlah sebuah kapal. Nah, mengapa Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat kapal? Apa tujuannya Tuhan? Apa maksud Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat kapal pada saat itu? Nah, maksud Tuhan pada saat itu karena Tuhan sangat sedih kepada manusia saat itu. Tuhan sangat kecewa kepada manusia saat itu. Kenapa? Karena manusia pada saat itu selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan, kecuali Nuh. Makanya Tuhan sangat marah kepada manusia pada saat itu, di mana Tuhan mau merencanakan dunia ini. Dia mau bersihkan dengan sebuah banjir yang sangat besar. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak takut di sini dengan banjir? Kan? Apalagi ini Tuhan mau membersihkan dunia ini. Maka dari itu Tuhan menyuruh Nuh membuat sebuah kapal agar ia bisa selamat. Kenapa Tuhan hanya Nuh dan keluarganya yang Tuhan selamatkan? Karena saya katakan tadi itu, karena hanya Nuh yang baik di mata Tuhan pada saat itu. Karena Nuh saat itu melakukan apa yang baik di mata Tuhan, maka dari itu Tuhan menyelamatkan Nuh saat itu. Nah, karena Nuh ini adalah dengar-dengaran kepada Tuhan, makanya Nuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia membuat sebuah kapal yang sangat besar. Ini mustahil bagi Nuh membuat kapal, apalagi di usianya yang sangat tua pada saat itu. Tetapi Nuh percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan, makanya dia melakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Nah, tiba saatnya ketika kapal itu sudah jadi dibuat Nuh dengan rencana Tuhan, maka Tuhan lagi berfirman kepada Nuh bahwa
masuklah bersama-sama dengan keluargamu pada saat itu. Ada istrinya, ada anaknya, 3 orang anaknya. Dan Tuhan mulai berfirman bahwa engkau harus memasukkan segala jenis-jenis binatang yang ada di muka bumi ini, entah itu babi, ayam, sapi, burung yang ada di udara. Tuhan berfirman untuk engkau masukkan, tetapi hanya dalam satu jenis binatang, hanya 2 yang engkau masukkan, yaitu jantan dan juga betina. Agar kenapa Tuhan menyuruhmu untuk memasukkan binatang itu? Apa maksud Tuhan? Supaya binatang pada saat itu tidak punah, tidak hilang ketika terjadi nanti kebanjiran. Nah, otomatis ketika terjadi kebanjiran pada saat itu, jika tidak diselamatkan binatang, pasti semua akan mati. Maka dari itu Tuhan menyuruhmu untuk memasukkan juga binatang-binatang saat itu. Nah, tiba saatnya ketika Nuh dan juga keluarganya masuk ke Batra dan juga binatang-binatang. Saat itu terjadilah hujan yang sangat dahsyat, hujan yang sangat deras. Sampai-sampai pada saat itu ketika hujan terus jatuh ke muka bumi ini, maka terjadilah banjir yang sangat besar. Banjir yang sangat besar. Siapa sih yang tidak takut dengan banjir? Nah, pada saat itu di dalam Alkitab ini adik-adik, banjir itu dalamnya seperti gunung. Coba bayangkan adik-adik, siapa yang tidak takut, siapa yang tidak mau mati? Air sebanyak itu, setinggi gunung. Siapa yang tidak akan mau mati ketika banjir sebesar itu? Nah, ketika terjadi banjir pada saat itu adik-adik, Nuh dan juga istrinya pada saat itu ada di dalam kapal itu. Mereka selamat karena hanya mereka yang ada di dalam kapal itu. Orang-orang lain tidak ada yang selamat selain Nuh, karena mereka tidak percaya. Pada saat itu Nuh membuat kapal yang diperintahkan Tuhan pada saat itu. Mereka menertawakan Nuh saat itu. Mereka anggap Nuh ini orang gila membuat kapal. Padahal mereka tidak tahu maksud dan tujuan Tuhan dan juga Nuh pada saat itu. Nah, ketika beberapa hari terjadi banjir yang sangat dahsyat itu, nah, tiba saatnya banjir itu sudah surut adik-adik. Semua yang ada di muka bumi ini tidak ada yang tersisa. Semua habis dimakan banjir. Semua habis, tidak ada yang tersisa. Semua mati. Nah, pada saat itu juga di muka bumi ini dibersihkan dengan banjir itu. Semua bumi ini bersih, tidak ada lagi manusia pada saat itu, tidak ada lagi binatang-binatang, dan manusia yang berbuat dosa pada saat itu sudah mati. Itu maksud Tuhan, karena Tuhan sangat marah kepada manusia. Tuhan sangat kecewa kepada manusia. Ciptaannya masa begitu, ya kan? Itu bukan maksud Tuhan, itu bukan mau Tuhan. Itu bukan mau Tuhan ciptaannya. Nah, pada saat itu Nuh bersama keluarganya setelah selesai banjir, maka mereka melihat bahwa sudah aman di luar, maka mereka mengeluarkan seluruh
yang ada di dalam kapal itu, seluruh binatang-binatang ia lepas ulang, dan semua bumi ini menjadi bersih ulang, tidak ada lagi yang berbuat dosa pada saat itu adik-adik. Tetapi saat ini kita selalu saja melakukan dosa, padahal Tuhan selalu memperingatkan dari kisah ini. Kita tidak pernah dengar-dengaran kepada orang tua kita. Kita tidak pernah dengar apa yang orang tua katakan kepada kita. Maka dari itu adik-adik, pesan saya dari cerita ini, dari ceritamu, mari adik-adik dengarkan apa yang Tuhan perintahkan, dengarkan apa yang orang tua perintahkan kepada kita, kepada kakak kita, kepada saudara-saudara kita yang lain, apa yang mereka katakan yang baik harus kita dengar dengan baik-baik juga. Jangan orang tua sedang menasihati kita, dalam hati kita ada rasa melawan. Jangan seperti itu adik-adik, karena itu Tuhan sangat marah ketika lihat anak-anaknya melakukan yang tidak baik. Tuhan selalu lihat kita dari atas. Oh, ini anak-anak yang tidak taat kepada perintahku. Oh, ini anak-anak yang dengan kepada perintahku. Tuhan selalu melihat kita. Tuhan selalu menjaga kita, ia selalu memantau kita. Maka dari itu, jangan berbuat yang jahat. Tuhan sangat marah. Tuhan sangat marah ketika anak-anaknya tidak dengar-dengaran apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, sekian jauh dari cerita kita pada saat ini adik-adik. Semoga adik-adik bisa dengar, bisa pahami apa yang kakak cerita pada saat ini. Nah, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.